sambungan adhesif. Apakah kalian sudah mencoba menggunakan dua macam jenis adhesif di dalam sambungan? Apakah berhasil simulasinya? Sudah ya? Sudah, Pak. Terus bagaimana hasilnya? Ada yang mau share di sini untuk menunjukkan hasilnya? Mohon maaf Pak, saya kan sudah melakukan simulasi Pak, tapi melakukan simulasi di Ansys Workbench dan di APDL itu. Terus setelah saya melakukan simulasi itu, kebetulan tuh laptop saya error Pak, terus sekarang lagi di service. Tapi saya udah mendapat, kebetulan udah men-screenshot hasil yang di APDL Pak. Dan kurang lebih saya ada sih kalau emang mau tunjukin, tapi mungkin Jeffrey terlebih dahulu Pak. Oh, Jeffrey, boleh lah. Silakan Jeff. Saya jadikan co-host ya Jeff ya. Ya, perbedaan modulus. Oke, tidak apa-apa Jeff, coba ditunjukkan hasilnya biar kita bisa lihat. Oke, ini silas ya, tegangan geser ya, Jeff. Oke. Kalau di sana ada discontinuity tegangan geser dari dua jenis adhesif, itu wajar karena teorinya memang begitu. Coba plot grafiknya bagaimana, Jeff? Oke. Ya, plot lagi. Ya, plot path item. Ya, betul. Separuh saja, Jeff, separuh. Itu berarti pada adheren yang bawah itu ya, interface yang bawah itu ya. Oh, oke. Oh, bagian ujung adhesifnya yang mana, Jeff? Yang di 0 itu. Itu ujung yang apa dekat dengan beban ya itu ya. Kalau tengah adhesifnya di mana? Tengah layernya yang 7,5. Tegangan gesernya lebih tinggi ya.
Hmm, itu kita menggunakan modulus untuk adhesif yang tengah berapa, Jeff? Kalau yang tepi berapa, Jeff? Kalau yang tengah 3. Kalau yang tepi 0,5 ya? 0,5 dengan 3. Ya, tapi ini di luar ekspektasi, Jeff, hasilnya. Karena teorinya kalau bagian tengah adhesif itu lebih keras, maka dia akan mempunyai tegangan geser yang cukup besar juga di bagian tengah, ya. Kemudian akan bertambah besar sampai di ujung adhesif yang tengah itu. Kemudian turun karena ada perbedaan modulus. Kemudian naik lagi karena adanya deformasi yang lebih besar pada adhernya. Jadi ini di luar ekspektasinya. Coba tunjukkan bagaimana kamu merubah properties, atributnya maksud saya, mengganti atribut ketika selesai meshing. Oke, Pak Witono, ini kawan-kawan sedang belajar ANSYS, tapi ANSYS-nya bukan workbench gitu ya, karena ingin belajar bagaimana tahapan pemodelan finite element itu, biar mengerti asumsi-asumsi yang digunakan. Iya, Pak. Nah, ini hasilnya di luar ekspektasi kita, Pak Witono. Kalau Bapak kan mencobanya di workbench ya, nanti kita bisa compare. Gimana, Jeff? Bukan. Setelah meshing, itu kan kita mengganti atributnya ya. Setelah meshing, kita mengganti atribut di modeling itu kan. Nah itu caramu bagaimana itu? Oh, nggak usah, Jeff, kamu plot saja itu. Masuk ke menu yang atas itu, kamu plot, pilih elemen. Bukan menu yang paling atas, menu atas. Menu utama itu, yang di atas sendiri atas. Di atas window itu, plot, pada bagian plot itu kan ada file, select, list, plot, elemen ya. Mestinya bukan create ya, Jeff. Bukan create ya mestinya. Oh, begitu. Terus, ya. Oh ya, tidak masalah. Ya. Untuk pick node-nya itu ya, susah ya, pick elemennya ya. Ya, itu ada di plot control itu. Di atas itu kan ada plot control. Itu kamu bisa
Ya, sebelahnya. Nah, itu kamu bisa membedakan warna antara tiap area yang kamu buat itu di sini. Di numbering itu, coba diklik numbering. Ya. Nah, di situ ada area number, itu diklik on, itu nanti akan muncul coba di apply. Loh, tapi itu dipilih elemen atributnya itu. Iya. Jangan pilih elemen number, tapi pilih elemen atribut. Pelan-pelan, Jeff, coba di drop listnya itu dilihat ada apa saja. Section number, waveform. Oke. Oke, cepat di-apply dulu. Nggak keluar ya? Ya, di sana keluar nggak? Angka. Ya. Nah, itu harusnya ada pilihan warna. Jadi tampilannya tidak number, tapi warna untuk memudahkan. Ya, jadi kalau kita memilih jenis elemen yang berbeda, kemudian atributnya berbeda, konstan numbernya juga berbeda, itu bisa disetting di sini untuk membedakan tampilannya agar mudah ketika melakukan picking itu. Memang tidak seperti Workbench by default langsung kalau kita menggambar geometri yang berbeda ya warnanya akan berbeda ya. Tapi di sini agak lebih rumit memang. Oke, jadi itu ya permasalahannya. Nanti coba cari-cari di sana. Kalau masih belum tahu nanti saya akan demokan pada minggu berikutnya. Tetapi ini hasilnya belum sesuai ekspektasi, Jeff. Ya. Bagaimana dengan boundary condition-nya? Sama ya, seperti yang sebelumnya ya. Semua deformasi ke arah sumbu Y pada sisi atas dan bawah adherent dimatikan ya. Ya, ada sesuatu yang kurang tepat di sini. Saya kurang tahu bagaimana. Mungkin kalau cerita detailnya bisa ketahuan itu. Coba di plot lagi, plot result tadi. Ya, counterplot itu, not resolution, ya. Oke. Ya, oke, sudah, enggak masalah. Padahal ini perbedaan adhesifnya masih 1:6 ini ya. Saya juga belum tahu ini salahnya di mana, Jeff. Coba kamu rubah di properties adhesifnya. Buat perbedaannya jangan terlalu signifikan. Coba pakai 1 giga dengan 3 giga tadi, 1:3.
Nanti coba lagi ya Jeff ya, dengan apa perbedaan modul itu ya. Kalau yang lain bagaimana? Hasilnya sama dengan Jeffrey atau berbeda? Saya cuma satu adhesif aja sih Pak. Oh, pakai satu jenis adhesif ya? Tapi saya bandingin sama kerjaan pas di Workbench kemarin Pak. Ya, hasilnya bagaimana, Rafli? Saya izin screen ya Pak. Oke. Ya. Udah dilihat Pak. Masih proses? Oh, oke. Ya. Nah, hasilnya tuh seperti ini Pak. Jadi saya juga sebenarnya di Workbench itu juga dengan boundary condition yang sama itu bentuk grafiknya itu sama Pak. Jadi dia sempat mengkurva seperti ini, terus kemudian seperti ini. Jadi saya tapi cuma angkanya doang Pak. Kalau dari itu partnya dibuat dari tengah ke tepi atau dari tepi ke tengah? Ini tengah 7,5 ini tengah, terus paling sebelah kiri Pak. Ini dengan satu adhesif ya? Satu adhesif Pak. Oh, kok ada fluktuasi ya di ujungnya ya? Iya. Oh. Mas saya juga pas saya bench itu juga hasilnya seperti ini Pak. Jadi dia sempat mengkurva dari 0 itu, baru fluktuasi seperti itu. Ya, dari tengah sampai dari 7,5 ke 1,5 itu tidak masalah. Tapi antara 0 ke 1,5 itu ada tiba-tiba drop ke 0 gitu ya. Tiba-tiba drop ke bawah, kemudian naik lagi. Nah, itu yang tak bermasalah. Meshingnya bagaimana meshingnya itu? Ini saya cuma kebetulan kan karena laptop saya error Pak ya. Saya cuma punya. Oh iya sih ini stop saja ya. Iya. Kalau yang di Workbench ada enggak capture-nya? Sama Pak, belum. Jadi ntar saya baru selesai install di laptop adik saya Pak. Mungkin saya coba lagi nanti. It's okay. Ya. Ini masalah yang lain lagi ini. Yang lain ada hasil enggak? Gimana Raffi? Ini kan saya juga bandingin sama Volkersin Pak ya. Perhitungan Volkersin saya. Iya. Dan hasilnya itu kalau misalnya di sini gitu Pak, ini kan sekitar 580 gitu Pak ya. Iya. Nah itu hasilnya kalau di Volkersin itu emang sekitar 580. Oh, sudah kamu cek? Ya udah saya cek. Tapi di bagian ujungnya itu yang kita bermasalah ya, di dalam pemodelan ya? Bermasalah Pak, di sekitar sebelah sini itu bermasalah. Ya. Seperti ada discontinuity di sana. Nah itu ada capturean ini enggak nodal solutionnya yang counter. Nodal solutionnya itu saya nggak screenshot Pak, tapi kurang lebih sama kayak yang itu sih Pak, yang Bapak simulasiin itu, yang pakai dimensi 175 itu sama. Untuk nodal solutionnya itu warnanya sama, simetris. Cuma pas di grafik itu diplot hasilnya kayak gini gitu. Ya, berarti mungkin ada asumsi yang perlu diperhatikan. Tapi saya nanti juga akan cek lah. Saya belum tahu juga penyebabnya. Baik. Masalah. Yang lain sudah coba? Varian, Tria, Sauki. Ya
sudah mencobanya. Sudah. 3 adhesif kemarin waktu meshingnya itu nggak bisa Pak, terjadi irregularnya. Waktu meshing tidak bisa. Coba ditunjukkan. Tapi Ya, sekarang biasanya di sini listriknya lagi padam, jadi laptopnya itu harus ke listrik, jadi nggak bisa nyala. oh itu ya. Kalau permasalahan meshing itu bisa jadi kalau irregular ya, berarti pembagiannya itu waktu membagi garis menjadi beberapa segmen itu mungkin ada yang error di sana ya. Misalkan jumlahnya tidak sama segmennya antara yang atas dengan yang bawah sehingga muncul peringatan irregular, atau pembagiannya sisinya terlalu kecil jadi bentuknya persegi panjang gitu ya, yang lebarnya itu kecil sekali kemudian panjangnya panjang sekali jadi seperti pipih gitu. Nah itu juga akan muncul warning semacam itu. Jadi kalau meshingnya menggunakan matte meshing yang kotak-kotak itu usahakan bentuknya sisinya panjangnya sama, sebisa mungkin sama untuk menghindari kesalahan di dalam interpolasi hasilnya nanti. Kalau sisi yang berdekatan kemudian dengan ada node yang jaraknya berjauhan, nah itu nanti interpolasinya jadi bermasalah, hasilnya kurang akurat biasanya ya. Iya Pak, nanti saya coba lagi. Ya, coba lagi. Kalian sambil berdiskusi ya di antara kalian sendiri tentang bagaimana melakukan simulasi di ANSYS. Ya. Nah, di sini ada Pak Witono. Pak Witono ini kemarin juga sudah menunjukkan hasil simulasinya menggunakan Workbench. Pak Witono bisa sharing Pak di sini hasil untuk simulasi Bapak untuk yang biadhesif. Maaf Pak, ini saya pakai HP, wifi saya. Oh, pakai HP. Oke, saya cek di laporan Bapak saja kalau begitu. Iya. Bentar ya. Oke, ini reportnya Pak Witono, progress rate-nya. Jadi kalian bisa meniru apa yang dilakukan Pak Witono ini. Ada jurnal, ada logbook gitu ya tentang pilihan-pilihan yang kalian lakukan selama melakukan simulasi, sehingga untuk melacak apakah metode pemodelannya itu sudah benar atau tidak lebih mudah. Jadi kalian buat catatan sendiri ketika simulasi itu ya, kemudian laporkan. Sekalian itu ngangsur untuk bagian metodologi nanti di proposal TA. Jadi di sini Pak Witono melakukan simulasi untuk biadhesif dan triadhesif dengan beberapa jenis adhesif yang sudah ditentukan, di mana perbedaan modulusnya, ini modulus Young ya Pak Witono ya? Iya Pak. Ini modulus Youngnya berbeda hampir 50%-nya untuk ketiga adhesif, jadi 6, 2,5, 1,8, hampir separuh-separuhnya ya. Kemudian Poisson rasionya lebih besar, artinya kemampuan untuk berubah volumenya selama deformasi itu besar. Kemudian yieldnya juga berbeda. Coba kita lihat di sini
Oh, di sini langsung hasil ya. Ini Pak Witono pada gambar yang pertama ini Ya. menggunakan 2 adhesif atau 3 adhesif atau 1? Ini 2 adhesif, Pak. 2 adhesif. 1 adhesif, Pak. 1 adhesif ya. Yang mana Pak ini? Dengan modulus yang mana ini? Itu yang yang ISP 110. Oh, yang paling keras Pak ya? Ya. Yang paling tinggi nilai modulusnya. Dengan pembagian areanya masing-masing tepi. Oh, ini yang diadhesif ya, 2,5, 9, dan 2,5. Oke, kita bisa lihat di sini. Dengan 2 adhesif. Untuk 1 adhesif yang ISP 110 itu, yang orange, pada cekungannya menjadi lebih curam ya, lebih curam, sehingga kita memperoleh tegangan geser yang rendah di bagian tengah, tapi maksimum tinggi sekali di bagian tepi sambungan. Sedangkan untuk yang DP 490 lebih landai dia, ya, lebih landai. Kemudian kalau digabungkan ada discontinuity. Nah, ini menyerupai teori atau penelitian-penelitian yang umum dilakukan untuk biadhesif. Jadi ada discontinuity semacam ini. Kalau terkait nilainya ya kita bisa bandingkan dengan yang ada di paper. Saya harap Pak Witono punya di sini ya. Oh, ini untuk yang triadhesif. Oke, ada 3 step ya di grafik yang biru itu. Adhesif. Ini perbandingan antara biadhesif dengan triadhesif Pak Witono ya. Iya. Apakah triadhesif lebih baik dari biadhesif Pak Witono, Pak, menurut Bapak? Nah itu. Dengan distribusi semacam ini? Yang saya lihat di ujung-ujung itu, di ujung 0 sampai 14 itu relatif sama, sekitar 4,5. Kemudian di tengahnya seperti itu Pak. Jadi ini bagus atau enggak? Ya, kalau dibandingkan, kalau bagian tepi kan relatif sama ya, kita bisa membandingkan. Ini asumsinya kalau simulasinya sudah benar ya. Nah, untuk yang biadhesif, dia punya 2 peak yang nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan yang triadhesif. Otomatis konsentrasi tegangan di sana lebih besar. Maka, ya kan, biasanya kerusakan sambungan itu kan dimulai dari yang tegangannya paling besar, dimulai dari ujung-ujung itu kan. Nah, tapi di sini di bagian yang agak ke tengah itu, kalau yang biadhesif sudah ada peak di sana yang lebih tinggi. Nah, discontinuity ini mungkin akan menginisiasi crack dari dalam. Maka dengan triadhesif ini membuat kurvanya tetap ada discontinuity, tetapi tidak terlalu besar deltanya, sehingga lebih dianggap merata lah, landai gitu ya. Landai. Maka kalau judgement saya sih lebih bagus yang triadhesif, dilihat dari nilai konsentrasi tegangannya. Meskipun masih ada konsentrasi tegangan di sana, ada discontinuity ya. Iya Pak. Nah, apakah memang tepat kita meletakkan yang modulus yang paling tinggi itu di tengah, atau jangan-jangan perlu dirubah-rubah? Pak Witono sudah nyoba belum? Kalau dibolak-balik, misalkan yang di tengah itu adalah medium, yang modulusnya medium, kemudian di layer kedua berikutnya itu pakai yang tinggi,
kemudian yang paling tepi paling lunak misalkan. Belum Pak. Belum ya. Ya kita coba-coba saja untuk simulasi. Oh, ini yang divariasikan apanya Pak Witono? Bedanya dengan sebelumnya apa ini? Ini panjangnya masing-masing itu Pak. Jadi Areanya ya? Areanya itu 3, 2, 4. Jadi diadhesif dengan triadhesif. Oke, kalau dari grafik yang pertama tadi kita bisa berikan penilaian ada keuntungan dari penggunaan triadhesif gitu ya. Maka yang dibandingkan di bawahnya hanya yang triadhesif saja Pak dengan ini sudah. Oke, ini saja cukup. Yang sebelum-sebelumnya mungkin ini enggak perlu ini. Oke Pak. Tetapi di sini ada hasil yang menarik ya. Kalau yang triadhesif itu bagian tengahnya tegangannya lebih tinggi. Oh, tapi enggak apa-apa, masih rendah. Oke, ini biadhesif sama triadhesif ya. Kalau sama-sama triadhesif dengan geometri yang berbeda, dibandingkan enggak Pak? Belum Pak. Oh ya. Ya, nanti tapi ini boundary conditionnya tidak mengakomodasi field stress Pak ya. Jadi semua saya deformation itu hanya ada di sumbu X Pak. Baru keluar grafik seperti itu. Oh iya, ini apa? Maaf. Jadi kalau kita simulasi seperti ini, kita hanya bisa menggunakan pembandingnya itu analitik pakai Volkersin. Ya, atau kemarin saya posting jurnal di grup WA. Nanti saya akan bagikan ke Pak Witono. Itu ada metode numerik Pak Witono yang digunakan untuk untuk mencari distribusi tegangan geser dan field jika modulusnya bervariasi terhadap panjang sambungan. Penyelesaiannya bukan finite element, tetapi penyelesaian numerik biasa. Itu mungkin bisa digunakan untuk pembanding simulasi ini, Pak. Boleh, Pak. Ya, selain dengan di-compare dengan penelitian sebelumnya. Ya, karena kalau model boundary condition-nya yang seperti Pak Witono gunakan itu, kita tidak akan pernah mendapatkan field stress, Pak. Murni tegangan geser di sana. Ya, padahal yang menarik itu adalah lebih seringnya sambungan adhesif itu gagal karena terkelupas dibandingkan dengan shear stress. Nah, dengan triadhesif itu apakah dia aman? Kita bisa mengoptimumkan, jadi menyeimbangkan. Jadi kalau single adhesif saja itu shear-nya jauh lebih kuat daripada field stress-nya. Ya. Apakah nanti dengan triadhesif itu ada trade off ataukah ada peningkatan di kedua arah tegangan itu atau bagaimana? Itu yang nanti juga perlu dilihat, sehingga kita tidak perlu membuat boundary condition yang strict untuk adherentnya itu, Pak. Ya. Kalau untuk field stress itu pemodelannya gimana, Pak? Yang dilepas boundary conditionnya yang mana atau seluruhnya? Ya, field stress itu kan terjadi karena ada momen akibat eksentriknya beban. Ya, momen. Ya, jadi kalau Bapak hilangkan boundary condition di permukaan adherentnya yang atas dan bawah itu, ya, maka akan muncul momen di sana. Kemudian Bapak bisa mencari distribusi tegangan yang ke arah sumbu Y-nya. Sumbu Y, Pak ya? Ya, field stress. Jadi ambil garis di sepanjang sambungan itu, kemudian dibuat outputnya itu tegangan ke arah sumbu Y. Oke, Pak. Ya. Oke, ini Pak. Ya. Saya cek di di pekerjaan Bapak itu, bentar, untuk boundary condition-nya. Oh ya, sebentar Mas, sebentar ya, saya tadi ada pesanan, sebentar.
Ini ya. Sini terlihat meshingnya. Ya, meshingnya untuk adhesifnya hanya satu, Pak ya, satu segmen saja ya. Dua, Pak. Dua ya? Dua. Oh, oke. Dua karena saya mau meletakkan yang tepat di tengah-tengah. Oh ya, untuk menarik garisnya itu ya, untuk membuat grafiknya ya. Iya. Ya. Karena kalau tepat di interface itu berbeda sekali, Pak, grafiknya. Ya, itu yang terjadi pada kawan-kawan ini, adik-adik mahasiswa ini. Oh, jadi di interface yang tadi itu ya? Ya, yang tadi itu di interface ya. Kalau yang di tengah ya mungkin akan simetri sama seperti yang Pak Widono harapkan. Jeff, nanti dicoba ya Jeff di bagian tengah Jeff. Ya, kamu membagi ketebalan adhesifnya menjadi berapa layer, berapa segmen ketika meshing itu? Iya, ketebalannya. 5. ya. Oke, itu kalau kamu bikin padnya tepat di tengah adhesif bisa kan ya, karena genap ya, 20 ya. Simetris, by location. Coba nanti dicek di sana, apakah hasilnya akan lebih baik gitu ya. Atau yang Rafli juga, yang Rafli tadi juga ambilnya di interface ya, Rafli ya. Interface itu di tengah, Pak ya? Ya, coba nanti kamu ambil yang di tengah. Ya, Pak. Nah, tetapi yang di bagian interface itu jadi menarik, Jeff. Rafli? Ya, kalau memang benar di interface seperti itu, pada bagian tepi ada discontinuity dan kemudian tiba-tiba naik besar, maka wajar kalau kerusakan diinisiasi di sana, terkelupas pertama di sana. Ya, tidak apa-apa. Hasilnya nanti kita bandingkan. Kalau di tengah layer itu bagaimana, kalau di interface bagaimana ya? Ya, Pak. Ya. Karena kalau teoritisnya yang Volkersin itu kan diabaikan variasi arah ketebalan itu. Jadi dianggap satu garis gitu saja ya. Tidak ada ketebalan untuk adhesifnya. Dianggap tidak ada variasi ke arah ketebalan. Nah, Pak Witono, yang gambar 8 ini, yang untuk roller-roller ini dihilangkan saja Pak Witono. Sehingga kita bisa tangkap perilaku peel stressnya. Oh, jadi dihilangkan itu ya Pak ya? Dihilangkan saja Pak Witono. Coba nanti saya coba. Ya. Oke. Yang dikomparasi dengan paper belum ada Pak Witono ya? Hasilnya, grafiknya? Belum Pak, karena anunya berbeda Pak. Tegangan yang saya pakai berbeda. Oh iya. Coba Pak itu dibandingkan Pak, selain dengan metode numerik tadi dengan hasil orang lain dulu. Baik, itu yang pertama. Silahkan lanjutkan simulasinya untuk mendapatkan distribusi tegangan geser di tengah layer adhesif ya, posisinya di tengah, dan juga yang di interface. Nanti kita bandingkan dan lakukan untuk yang di adhesif roughly ya. Kemudian berikutnya, pada pertemuan berikutnya saya akan tambahkan untuk beban transien, untuk analisa transien, artinya kita akan membuat step load. Step load itu kita buat bebannya berubah terhadap waktu. Nah, asumsinya adalah simulasi dalam kondisi kuasi statik. Kuasi statik. Jadi ANSYS akan melakukan simulasi statik untuk tiap tahapan beban itu, kemudian disimpan dalam file resultnya, direkam setiap tahapannya. Nanti kita akan
mencari perubahan nilai tegangan di suatu titik, yang titik itu kritis. Apakah dia berubah terhadap waktu? Kita analisa perubahannya terhadap waktu. Nah, itu yang akan kita lakukan berikutnya. Nah, itu nanti fungsinya, kalau kita pakai step time-nya itu sangat kecil sekali, misalkan 1 milisekund, maka itu akan mendekati kondisi impact nanti, meskipun tidak persis sama. Jadi cukup mewakili kondisi impact gitu ya. Dan kemarin kalau berdasarkan eksperimen itu, lama pembebanan ketika impact itu, kontak tumbukannya itu sekitar 250 milisekund. 250 milisekund. Dan bentuknya, pola bebannya itu trapesium idealnya, teorinya. Ya, mendekati trapesium. Nah, itu yang nanti akan kita coba. Itu akan kita akan coba minggu depan ya untuk simulasi berikutnya. Itu titik Pak ya untuk yang dibikin transient tadi. Oh ya, nanti kita analisanya di titik bisa, di pad juga bisa gitu ya. Tapi kalau misalkan interestnya kita di bagian mana kerusakan itu diinisiasi, maka kita pantau di bagian yang paling kritis. Jadi kalau menurut simulasi Pak Witono tadi, yang bagian yang mengalami tegangan maksimum kan di bagian tepi-tepi ya, maka kita akan capture yang bagian itu saja. Ya, tapi kalau kita tertarik distribusi tegangan pada geometri sambungannya, ya kita pakai pad lagi. Tentunya pad di setiap satuan waktu akan berubah-ubah. Oke, dari sini ada pertanyaan enggak tentang simulasi ini? Jeffrey, Varian? Betul, ya. Coba di bagian tengah. Untuk buat pad lagi, Jeff. Seperti yang tadi. Ya, itu juga saya belum tahu pasti jawabannya, Jeff. Jadi ini saya anggap sebagai sebuah temuan. Karena memang tegangan yang berada di lapisan adhesif itu bisa muncul karena adanya deformasi pada adheren. Ya. Jadi ketika adherennya ditarik oleh beban ke arah sumbu X, maka adheren ini akan meregang. Dan regangan adheren ini akan bervariasi pada setiap titik sambungannya. Ya kan? Nah, tentu saja adhesif yang kontak dengan adheren itu akan mengalami deformasi yang sama dengan permukaan adheren. Karena asumsinya adheren berdeformasi homogen. Ya, jadi pada bagian interface itu adhesif akan mengalami regangan yang paling besar, sedangkan pada bagian tengah adhesif yang jauh dari adheren, jauh dari kontak, itu deformasinya berkurang karena sudah ada adhesif di interface itu yang kontak duluan. Maka asumsi saya, dugaan saya pada bagian tengah adhesif itu tegangannya tidak sebesar yang ada di bagian interface. Karena nilai regangannya yang berbeda. Gitu.
Tapi ini kita belum mencoba properties viskoelastik loh ya untuk adhesifnya. Kita menganggap pemilihan dalam pemodelan material adhesif itu, dalam pemilihan material adhesif kita hanya memasukkan modulus Young-nya saja, Poisson rasio, ya. Padahal itu properties itu hanya berlaku untuk material logam. Tapi kalau materialnya ada sifat viskoelastik, harusnya ada properties lain. Ya, karena nanti deformasinya bentuk kurva tegangan-regangan dari adhesif itu berbeda kalau dibandingkan dengan metal. Kurva tegangan-regangan adhesif itu selalu non-linear, bahkan di daerah elastis pun dia sudah non-linear, dan itu sangat sensitif terhadap strain rate. Nah, kalau kita simulasinya statik seperti ini, tidak perlu sensitivitas terhadap strain rate itu karena bebannya pelan. Tapi nanti kalau kita pakai beban tumbukan, maka properties adhesif untuk yang viskoelastik itu harus disertakan. Ya, jadi ini tahapannya masih panjang ya. Seperti yang saya bilang, kita mungkin butuh waktu 2 bulan untuk berlatih ANSYS ini. Ya, secara bertahap. Ya kan? Nah, selama 2 kali pertemuan ini kalian sudah bisa menggambar geometri, sudah bisa mengatur meshing, kemudian mengganti properties, kemudian mencari grafik outputnya, gitu ya. Itu sudah bagus. Nanti berikutnya kita coba model pembebanan yang berbeda. Setelah model pembebanannya berbeda, kita pakai model material yang berbeda, gitu ya. Kita belajar secara bertahap biar kenal betul dengan finite element modeling. Ya, tahu konsepnya. Kalian bisa baca juga bukunya Pak Witono. Pak Witono menulis buku tentang ANSYS kan? Iya, tapi workbench aja Pak, itu 1 dimensi. Oh, workbench. Tidak masalah untuk memperkaya Hasana. Iya, itu 1 dimensi, biasanya ya seperti MacTech biasa. Oh iya, tidak masalah. Belum sampai yang 2 dimensi. Ya, saya kira seperti itu dulu untuk meeting kali ini. Pada pertemuan berikutnya kita akan lihat lagi hasil perbedaan distribusi tegangan di tengah dan di interface. Kemudian kita lanjutkan dengan demo untuk pembebanan transien, ya. Atau mungkin nanti saya akan berikan tutorialnya di grup. Nanti kalian bisa coba simulasikan sendiri. Kemudian Selasa depan kita lihat hasilnya, gitu ya. Yeah. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ya, belum ada, Pak. Belum ya? Ya. Untuk yang Rafli, yang untuk hybrid join Rafli, kamu bisa tambahkan sebuah rivet di tengah-tengah sambungan adhesifnya, Rafli, sambil coba-coba. Caranya platnya di lubang di bagian tengah, kasih lubang, kemudian kamu gambar persegi di sana untuk mewakili rivetnya. Gimana, saya belum menangkap Pak. Ya, kalau kita pakai adhesif saja kan tidak ada lubang di bagian overlap itu. Oh iya Pak. Ya, nah itu kamu buat lubang di sana, kamu subtract di boolean itu yang di modeling itu kan ada boolean, di isinya ada glue, kemudian ada subtract gitu ya. Nah, kamu subtract, kamu hilangkan areanya, kamu buat lubang di sana, kemudian kamu gambar sebuah persegi untuk mewakili penampangnya rivet. Nah, kalau misalnya saya coba dulu di Workbench. Ya, Workbench. Boleh. Berarti cuma hanya bolong aja Pak, nggak saya tambahkan rivet seperti itu Pak? Oh, ya tambahkan rivet. Tadi kalau di
APDL kan kamu gantikan dengan persegi itu. Kalau rivet dipotong kan bentuknya jadi persegi penampang potongannya kan. Iya Pak. Tapi kalau kamu menggambarnya di workbench, simulasinya di workbench ya pakai model 3 dimensi saja, nggak apa-apa. Oh iya, iya Pak. Ya, sekalian model 3 dimensi. Pak, mungkin hybrid join itu bolt atau rivet Pak? Ya, bisa dua-duanya. Tapi kalau bolt itu nanti, kalau bolt itu tidak bisa untuk adheren yang terlalu tipis. Kalau 2 mm di baut itu kan susah. Oh iya. Bodi pesawat itu nggak pernah di bolt itu, pasti di rivet, ya kan? Iya Pak. Bahkan kendaraan lapis baja, tank itu tidak di bolt itu, di rivet itu. Oh, iya. Jadi umumnya ya di rivet kalau untuk yang tipis-tipis begitu. Nah kalau agak tebal pakai baut. Ya kalau baut segitu banyaknya kan juga susah orang ya. Iya. Jadi pilih rivet saja ya. Iya Pak. Coba dulu. Mau tanya sedikit terkait apa penelitian DTM itu bagaimana Pak? Oh iya Pak Witono. Jadi kalau dana departemen itu memang ada alokasinya 50 juta. Ya, tetapi ini deadline-nya itu besok. Kemudian pengumumannya nanti pertengahan Maret. Kita tidak tahu keluar uangnya kapan, tapi kalau berdasarkan pengalaman sebelumnya itu keluarnya nanti kontraknya Mei. Dananya itu keluar Mei, nanti Agustus September itu sudah ditagih gitu ya. Nah, dalam hitungan waktu seperti itu, kalau dulu Pak Witono, strategi saya itu saya sudah jalan dulu risetnya, sudah ada hasil eksperimennya. Oh gitu. Baru saya ajukan untuk penelitian karena tidak cukup waktu Pak Witono. Jadi untuk nulis paper, untuk mendapatkan data dalam waktu 4 bulan, 5 bulan itu, wah nangis-nangis itu, apalagi kondisi pandemi dulu itu anak-anak saya minta lembur-lembur Pak Witono untuk mendapatkan data itu, karena kan nggak selalu berhasil kan untuk menumbuk sambungan itu, ya tidak selalu berhasil itu, anak-anak sampai lembur-lembur itu. Soalnya tadi Pak Agus menanyakan ke saya untuk mengajukan itu, dan nanti ketuanya maksudnya Pak Yunus, karena Pak Agus kan sudah dapat yang dari Dikti kemarin gitu. Iya, tapi tidak apa-apa Pak Witono. Kalau misalkan Pak Witono mau mengajukan, tidak masalah. Nanti pakai nama saya tidak apa-apa. Iya. Nah, saya itu tadi, kenapa kok saya tidak mengajukan itu? Itu tadi, kalau saya pribadi karena estimasi waktu saja. Karena untuk Pak Witono nanti itu akan ada beberapa kegiatan besar dan mungkin itu bisa dipilah-pilah jadi beberapa kegiatan penelitian. Jadi kalau simulasi saja mungkin nilainya akan kurang Pak Witono. Iya. Kalau simulasi saja ya, harus ada eksperimen. Nah, alat kita itu kan yang baru belum dicoba. Kemarin kan belum berhasil untuk capture sinyal tumbukan. Iya. Dari osiloskopnya. Ya, andaikan kita bisa menyelesaikan itu dalam 1 bulan ini, bagus. Nanti kita sisanya bisa untuk ambil data. Setelah ambil data itu, spesimen yang pecah itu akan kita ujikan SEM. Kita ambil gambar mikronya untuk analisa kerusakannya bagaimana, bentuk pecahannya bagaimana, gitu. Ya, kalau misalkan pakai 2 adhesif, pakai 3 adhesif itu apakah ada pengaruhnya di bagian interface yang berbeda modulusnya itu? Kan tadi ada step-step gitu kan, ada konsentrasi tegangan di bagian dalam sambungan. Nah, apakah keretakannya berasal dari sana ataukah bagaimana? Nah, itu bisa diketahui dari uji SEM itu Pak, untuk patahannya dianalisa. Nah, kalau seperti itu akan bagus untuk studi doktoral karena ada pengujian
Analisanya dibantu finite element dan juga ada ada data atau fakta di profil patahannya. Nah itu bagus nanti kalau digunakan untuk menjelaskan fenomenanya. Nah kalau seperti itu kan tidak cukup 6 bulan. Nah kalau Bapak mau 6 bulan ya hanya berhenti di pengujian saja Pak, di karakterisasi kekuatan sambungan triadesif itu. Iya. Ya. Jadi maksudnya bagaimana dengan besok ini, apa di apply atau tidak Pak? Ya, gini Pak, kalau Bapak mau apply, nanti Bapak kirimkan proposalnya ke Mas Budi, biar dibantu untuk mengunggah atas nama saya, atas akun saya. Mas Budi gitu, juga baik. sudah tanya, Mas Budi juga sudah tanya. Ya, saya mencari proposal saya yang pernah saya daftarkan di nasional kemarin, tapi gagal gara-gara salah akun. Kan Dikti ada 2 itu akunnya, site-nya. Saya cari-cari tidak ketemu tadi Pak proposal saya itu. Ya, terus mau buat lagi waktunya mepet. Untuk rapnya saya nggak tahu Pak cara. Ya sama itu, RAB-nya itu tergantung bentuk kegiatannya. Kalau bentuk kegiatannya simulasi dan pengujian ya berarti Bapak butuh bahan habis untuk spesimen, untuk adhermnya, machining adhermnya, kemudian untuk lemnya, untuk membuat jignya, kemudian untuk pengujiannya sendiri, ya, untuk beli sensor-sensor pengujiannya. Kemudian jadi nanti proposalnya saya kirim ke Mas Budi untuk di Ya, tapi Mas Budi tidak akan bisa membuat RAB kalau tidak tahu rincian kegiatan Bapak dan apa yang dibutuhkan. Ya, Mas Budi hanya bisa mengunggah saja. Yang lama memang buat RAB-nya itu, Pak. Oh, gitu Pak ya. Karena harus detail, harus. Oke, baik Pak. Iya, Pak. Baik, ya kita sudahi ya meetingnya hari ini. Kita ketemu lagi hari Selasa minggu depan, insya Allah. Ya. Ya Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.